mengimplementasi rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang demokratis demi mewujudkan pentingnya pemahaman terhadap integrasi nasional. Nah, sebelumnya, apa itu integrasi nasional? Apa pengertian dari integrasi nasional? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan secara politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologi, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris integrate yang artinya kesatuan yang bulat dan utuh, sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Jadi, secara umum, pengertian dari integrasi nasional adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari suatu bangsa. Sekarang, kenapa integrasi nasional itu sangat pentingnya? Nah, ada beberapa aspek yang dapat menunjang pentingnya integrasi nasional. Yang pertama adalah karena keberagaman yang ada di Indonesia dengan pemahaman yang kuat terhadap integrasi nasional, masyarakat semakin mudah menghadapi adanya keberagaman seperti adat istiadat, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua karena melihat ideologi negara kita Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara kita. Sehingga dengan adanya Pancasila dan pemahaman yang kuat terhadap integrasi nasional, masyarakat tidak melihat ideologi negara lain dan mereka akan menyaring ideologi-ideologi yang akan masuk ke Indonesia. Yang ketiga adalah karena adanya tujuan yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, karena aspek tersebut, mereka akan mewujudkannya dengan memahami pentingnya integrasi nasional. Yang keempat adalah karena di era semakin modern ini, mereka akan terpengaruh oleh globalisasi. Namun tidak, karena mereka sudah paham tentang adanya integrasi nasional yang dapat membedakan atau menyaring yang mana yang baik dan yang mana yang buruk adanya pengaruh globalisasi yang masuk di Indonesia supaya tidak terjadi ancaman. Nah, kalau kita membahas ancaman apa sih yang dapat membahayakan integrasi nasional? Ancaman integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Untuk ancaman militer itu terdiri atas agresi atau invasi, perang saudara, sabotase, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, spionase, dan terorisme. Sedangkan ancaman non-militer itu adalah dimensi ekonomis seperti pengangguran dan inflasi, kemiskinan dan kebodohan, narkoba, lunturnya rasa nasionalisme, serta KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa aja sih faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi nasional? Yuk simak video ini. Faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi nasional. Untuk faktor pendorongnya sendiri adanya rasa cinta tanah air, selalu menerapkan budaya gotong royong, adanya faktor sejarah, adanya kesepakatan atau konsensus nasional, perasaan senasib dan seperjuangan, serta adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Sedangkan untuk faktor penghambat, yaitu suka membeli produk luar, adanya paham etnosentrisme, adanya pengaruh globalisasi, adanya ketidakmerataan pembangunan, serta adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok. Kemudian metode proyek. Dalam pengerjaan proyek citizen, metode yang kami gunakan dalam pengumpulan informasi
Mengenai topik yang kami pakai adalah metode survei melalui akses Google Form dengan hasil sebagai berikut. Untuk jumlah orang yang merespon atau responden sebanyak 45 orang dengan skor rata-rata sebesar 63. Metode yang kita gunakan yaitu yang kami gunakan berupa kuis atau pertanyaan mendasar tentang wawasan Nusantara, seperti nama masakan Indonesia, simbol pemuda, simbol Pancasila, tarian, lagu dan masakan tradisional, nama-nama candi, pulau, suku di Indonesia, beberapa pertanyaan tentang pendapat terhadap integrasi nasional. Nah, untuk hasil surveinya, berdasarkan jumlah dari nilai rata-rata yang merespon survei kami, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sudah memiliki wawasan yang cukup luas tentang pemahaman tentang masa sosialisme, nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kecil masih kurang memahami pentingnya identitas nasional sebagai penunjuk integrasi nasional. Tahukah kamu ada beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia? Kasus ini menjadi ancaman yang besar bagi bangsa Indonesia. Kasus apa saja kah itu? Yuk simak penjelasan teman saya. Baik, untuk selanjutnya terdapat beberapa contoh masalah integrasi nasional di Indonesia. Untuk yang pertama, penangkapan senjata asing pada tahun 2020. Untuk yang kedua, kasus korupsi Bansos COVID-19 pada tahun 2021. Untuk yang ketiga, kasus demonstrasi Papua tahun 2019. Untuk yang keempat, terdapat kasus demonstrasi Omnibus Law pada tahun 2020. Untuk yang terakhir, terdapat kasus pengklaiman budaya pada tahun 2017. Lalu bagaimana upaya mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional? Ini terdapat beberapa upaya untuk mengatasi ancaman integrasi nasional. Untuk pertama, yaitu mengembangkan demokrasi politik. Untuk yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Untuk yang ketiga, mengoptimalkan bahan baku yang ada dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Untuk yang keempat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Untuk yang terakhir, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal, meningkatkan rasa nasionalisme, dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.